Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, bagi umat yang ada di Manado, jangan bingung ini, Bante ndak di Manado ini. Nanti dikira Bante ada di Manado, besok datang pindah patah ya. Bante hanya pakai layar di altar Manado ya. Jadi Bante masih di Jakarta, bukan di Manado. Ya, baik, pada hari ini kita melanjutkan mengenai pembahasan Kanti Parami yang kita akan lanjutkan dari Yang Mulia Asangga. Ya, jadi sebelum Bante melanjutkan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah kirim tapi belum Bante sempat balas ya. Karena hari ini padat banget, tadi pagi ngajar sekolah minggu, barusan jam 4 ada Zoom, dan setelah Zoom langsung ke sini. Ya, jadi buat pertanyaan kita skip besok aja. Ya, baik. Next slide. Ya, jadi ini adalah Yang Mulia atau Yang Arya Asangga. Nah, nanti Bante akan jelaskan ada apa itu Bante ya. Ada besi, ada jarum, ada batu, ada anjing yang istilahnya kudisan begitu ya. Oke, ya. Yang Arya Asangga adalah seorang biku. Beliau memiliki aspirasi ya, memiliki aditana untuk bertemu dengan Bodhisattva Maitreya, atau yang kita bilang calon Buddha di masa mendatang ya. Jadi Asangga melakukan pelatihan diri yang sangat keras ya, dikatakan sangat keras. Beliau ke atas gunung kemudian melatih diri selama 6 tahun dengan tujuan apa? Semoga dengan jasa kebajikan yang saya punya, saya bisa ketemu dengan Bodhisattva Maitreya. Ya. Kemudian selama 6 tahun beliau latihan, ternyata Bapak Ibu, beliau tidak mencapai apapun. Ketenangan batin pun tidak, termasuk mimpi untuk ketemu Buddha Maitreya pun, Bodhisattva Maitreya pun tidak. Sehingga beliau frustasi, aduh capek ya, meditasi 6 tahun, nggak ketemu apa-apa, jadi beliau capek. Kemudian beliau turun gunung, turun ke desa. Nah, setelah beliau turun di desa, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia melihat ada seorang ya, bapak-bapak lagi asah yang tadi ya, besi yang begitu tebal, kemudian diasah. Terus yang Arya Asangga bilang kepada bapak ini, "Pak, kamu lagi ngapain?" Bapaknya dengan santai lagi bilang, "Saya lagi mengasah besi ini Bante untuk menjadi jarum." Begitu mendengar kata-kata si bapak, yang Arya Asangga bilang, "Huh? Nak mungkin lah Anda bisa membuat besi ini menjadi jarum. Kalaupun mungkin Anda melakukan hal yang sia-sia. Karena butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu, butuh banyak perhatian sampai besi yang begitu tebal menjadi jarum." Kemudian setelah berkata seperti itu, Asangga geleng-geleng. Aduh, ada-ada aja ya umat manusia. Akhirnya dia kembali ke gunung untuk meditasi. Ya, dia meditasi kembali dengan harapan yang sama Bapak Ibu. Harapannya apa? Untuk ketemu Bodhisattva Maitreya. Ya, kembali ke gunung. 3 tahun beliau berlatih, nggak ketemu apa-apa ya, nggak ketemu siapa-siapa, bahkan dalam mimpi nggak muncul yang namanya Bodhisattva Maitreya. Dia juga mulai frustasi, sudahlah, dia turun gunung. Kali ini dia turun gunung, kemudian dia ketemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini
lagi usap batu ya, ambil kain sutra, kemudian ada batu begitu besar, dia lagi lap-lap batu ini dengan kain sutra. Terus yang Arya Asangga tanya kepada ibu ini, "Ibu, apa yang Anda lakukan?" Ibu bilang, "Ya ini Bante, saya punya rumah, kan ketutup batu nih. Ya jadi saya usap pakai kain, supaya tujuannya apa? Batu ini bisa hilang." Ya, jadi batu ini diusap-usap pakai kain, sampai batu ini bisa hilang. Nah, kemudian ya Arya Asangga bilang, manalah mungkin Anda menggosok batu ini sampai berapa ribu tahun pun nggak akan selesai. Kenapa kamu nggak pindah rumah? Ya, sampai seperti itu. Akhirnya Bante Arya Asangga bilang, kadang-kadang ya umat manusia bikin pusing. Dia kembali ke pertapaannya, dia meditasi lagi. 3 tahun lagi meditasi. Nggak mencapai apa-apapun ya. Jadi ketika nggak mencapai apa-apapun, kemudian dia frustasi. Terakhir dia bilang, mungkin saya nggak punya jodoh dengan Maitreya. Mungkin orang cuma bilang Bodhisattva Maitreya itu nggak ada. Cuma dalam dongeng, cuma dalam Jataka ya, nggak ada. Mungkin nggak benar lah itu. Jadi akhirnya terakhir kali dia sudah frustasi dan dia stop untuk melatih kalau beliau bilang ya mantra untuk Buddha Maitreya. Dia stop. Beliau stop. Kemudian dia kembali dari gunung, turun gunung. Pokoknya apapun saya nggak mau kembali lagi ke gunung itu karena Maitreya itu nggak ada. Dalam perjalanannya dia ketemu dengan anjing yang lagi kudisan. Ya, jadi anjing yang sedang kudisan yang dia lihat, kemudian begitu dia lihat itu anjing yang kudisan, dia merasa welas asihnya muncul. Dia lihat, aduh, kasihan banget. Seluruh badan anjing ini penuh dengan kudis. Ya, penuh dengan kudis. Anjing ini sangat-sangat menderita. Dia lihat anjing ini lebih dari dekat, terus dia bilang, aduh kasihan banget ini anjing ya. Kenapa bisa dapat karma seperti itu? Akhirnya dia mau tolong anjing ini. Dia lihat di bagian telinga ya, ada cacing ya, masih ada cacingnya. Masih ada cacing di telinga yang lagi jalan. Kemudian dia mau tolong. Dia mau ambil cacing itu, tapi sebelum dia mau ambil dia juga pikir, kalau saya ambil pakai tangan misalnya kan, terlalu keras, nanti cacingnya mati. Kalau saya mau pakai lidi, nanti juga cacingnya mati. Jadi apa yang dia pikir yang bisa menolong cacing ini? Kemudian dalam hati kecil yang Arya Asangga, akhirnya dia pikir harus biar cacing ini nggak mati, mendapatkan makanan, maka dia akan menggunakan lidahnya. Jadi menjulurkan lidah ya, mengeluarkan lidah untuk menjilat kuping anjing ini sehingga cacing itu pindah ke lidahnya. Ya, cacingnya nggak mati, anjingnya juga selamat. Ya, jadi yang Arya Asangga sudah putus semangat. Ya, dia kemudian dekati anjing itu, kemudian keluarin lidahnya. Ya, keluarin lidahnya untuk mengambil cacing yang ada di telinga. Ya, namanya beliau adalah seorang biku yang keras, memiliki cinta kasih, beliau mampu melakukan ini ya. Kalau mungkin Anda Bante suruh, ayo coba. Nggak mau ya. Ya, jadi langsung. Begitu beliau mendekati anjing itu, kemudian mengeluarkan lidahnya, lantas cacing yang tadi pindah ke lidahnya Asangga. Kemudian beliau mau pindahin cacing ini ke tempat lain, beliau lihat anjing itu sudah nggak ada. Anjing itu sudah nggak ada, kemudian anjing itu berubah wujud menjadi ya Bodhisattva Maitreya. Ya, itu adalah pertemuan terakhir sekaligus pertama kali yang Arya Asangga dengan Maitreya. Nah, di dalam cerita
Yang mulia Asangga akhirnya curhat ya, curcol gitu ya. Aduh, kenapa sudah 12 tahun saya berdoa kepada Anda, kok Anda nggak muncul-muncul? Bodhisattva Maitreya dengan penuh cinta kasih kemudian tersenyum dan berkata kepada Asangga, bukankah saya sudah ketemu sama Anda dulu waktu saya sedang mengasah apa yang pertama? Mengasah besi menjadi jarum. Saya sudah kasih ingatkan Anda dulu kan? Bapak lagi ngapain? Lagi ngasah besi, mau bikin apa? Bikin jarum. Aduh Bapak, kenapa buang waktu begitu lama? Ya kan? Kenapa buang waktu begitu lama? Kenapa buang-buang tenaga begitu lama? Itu adalah pertemuan kita pertama kali. Bodhisattva Maitreya bilang. Tetapi sayangnya Anda nggak ngudeng. Anda nggak ngerti maksud dari saya. Padahal dia sudah bilang kan, ngapain kamu buang waktu, ya kan? Yang mulia Asangga bilang sendiri, ngapain kamu buang waktu? Tetapi dia sendiri nggak ngudeng dalam praktek dia sendiri. Kemudian yang kedua, ketemu dengan ibu-ibu yang gosok batu. Ditanya lagi, kenapa kamu gosok batu? Iya, supaya cahaya masuk ke rumah saya. Asangga juga bilang, ngapain gosok batu? Itu kan akan membutuhkan waktu yang lama, ya kan, habis energi. Nah, itu ternyata penampakan Bodhisattva Maitreya yang kedua. Ingatkan Asangga, kamu habiskan energi. Nanti Bante kasih tahu energinya kenapa habis ya. Yang ketiga, ya saya terakhir kali untuk menguji Anda mempunyai batin cinta kasih. Sehingga saya berubah menjadi seekor anjing yang kudisan, di mana seekor anjing yang tidak ada orang mau, ternyata kamu masih mau. Nah, oleh karena itulah saya mewujudkan diri sebagai Maitreya di depan kamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Asangga adalah seorang yang menyatakan mencatat kitab ya tentang bagaimana Buddha Maitreya di masa mendatang ya. Ada dalam satu kitab, Bante pernah lihat di dalam perpustakaan Wihara Kopan di Nepal ya. Itu udah tebal kitabnya. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu bagaimana Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha, nah kurang lebih di buku Asangga ini dicatat. Karena beliau sendiri pernah ketemu dengan Maitreya. Nah, selanjutnya Asangga ini mengajarkan kita apa Bapak Ibu dari cerita yang tadi? Yaitu kalau kita mau meditasi jangan muluk-muluk. Ya, meditasi intinya harus melepas. Bukan seperti yang tadi ya. Anda butuh jarum, ngapain Anda gosok besi? Sampai tua juga nggak jadi jarum. Sama ketika kita bermeditasi. Ya, menjawab pertanyaan tadi malam, ngapain Anda bermeditasi untuk pamer? Ya kan? Ngapain Anda bermeditasi untuk melihat makhluk lain? Ya, sama dengan Asangga. Ya, ketika melakukan meditasi berharap untuk ketemu Maitreya. Untung Asangga masih positif ketemu Maitreya. Coba kalau umat-umat yang serakah kan, meditasi berharap ketemu nomor dan seterusnya ya. Jadi itu. Jadi Asangga mengajarkan kita ketika Anda bermeditasi jangan minta yang macam-macam. Karena meditasi intinya melepas, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini yang diajarkan Asangga kepada kita. Ya, dalam hal ini dalam buku Jewel Ornament of Liberation, yang Arya Asangga mengajarkan kita 5 praktek tentang kesabaran. Ya, next slide. 5 praktek tentang kesabaran itu apa? Ya, ini Bante akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah memikirkan dengan jelas perasaan mereka yang menyakiti kita. Oke. Nah,
kita harus memikirkan perasaan mereka yang sedang menyakiti Anda. Karena kita melihat yang Arya Asangga sangat terampil dalam hal karuna ya, memikirkan keadaan makhluk lain. Sehingga di sini kita juga harus memikirkan dengan jelas, dengan detail kenapa sampai mereka marah sama saya. Kenapa sampai mereka menyakiti kita. Kita harus pikir dengan jelas. Atau dalam kata lain, suatu istilah adalah memasukkan sepatu, bagaimana istilahnya? Memasukkan kaki kita ke sepatu orang lain. Jadi kita tahu bagaimana kondisi dia sampai dia melakukan ini kepada kita. Ya. Jadi dengan punya sifat seperti itu, maka kita akan lebih mudah sabar Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya sifat ini, Anda punya iri atau benci, maka Anda akan tambah panas. Anda akan tambah, siapa lu? Gitu kan, gua begini, lu begini, ayo hajar-hajaran, nggak selesai. Ya, tetapi kalau kita berpikir kenapa sih dia sampai menyakiti saya, pelan-pelan kita punya emosi akan turun. Kita akan memahami batin dari orang yang sedang marah sama kita. Ya kan? Seperti Bante kasih contoh. Mungkin guru Anda di sekolah pernah pukul kita ya, terutama Bapak Ibu yang umur 40 tahun ke atas. Ya, waktu kita masih sekolah, masih ya, guru-guru kita masih pukul. Mungkin kita pikir guru itu sangat jahat sama kita. Tetapi kalau dengan metode ini kita akan mengingat kenapa sih sampai mereka menyakiti kita. Mungkin mereka iri sama Anda karena Anda lebih pintar dari mereka. Ya kan? Mungkin Anda terlalu bikin onar di kelas sampai juga dipukul. Mungkin Anda berisik sampai Anda diomelin dan seterusnya. Sehingga kita harus evaluasi diri kita. Kenapa sih sampai ini orang kok marah sama saya? Nah ini, jadi yang pertama, memikirkan dengan jelas perasaan mereka yang menyakiti kita. Dan di sini fungsinya adalah evaluasi diri kita. Kan diri kita juga nggak sempurna. Jadi sangat rentan untuk ya disakiti oleh orang lain. Nah yang kedua Bapak Ibu, ini juga sama dengan karma ya. Berpikir bahwa segala sesuatu tergantung pada kondisi yang saling berkaitan ya. Nah ini adalah sama seperti dengan karma sebenarnya ya. Segala sesuatu itu saling terkait. Kenapa orang ini menyakiti saya? Kenapa saya sampai nggak sabar dan seterusnya? Karena ada suatu kondisi yang saling terkait. Sehingga pas kebetulan kitanya yang kena. Ya, kita yang harus menanggung derita orang lain istilahnya ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan berpikir mengenai ketidakkekalan. Bapak Ibu akan berpikir mengenai ketidakkekalan. Ya kan? Hari ini saya sayang dia. Emang akan sayang terus seumur hidup? Gak bisa. Sayang juga anicca ya. Misalnya Bante tanya, kenapa Anda suka sama pacar Anda dulu? Biasa kan sudah pacaran, karena Bante suka itu ya sama anak-anak muda kan, kadang-kadang ceritanya lucu-lucu ya. Sudah pacaran, habis itu putus. Sudah putus kayak namanya anak-anak laporan kan. Laporan inspektur upacara, si A putus sama si B. Bante tanya, kenapa putus? Iya Bante, ya gara-gara gini Bante. Dah, terus dulu suka apanya? Oh dulu ya kan suka misalnya suka tingginya, suka gantengnya, suka hidungnya, suka matanya, ya kan suka itunya. Ya sekarang kenapa benci? Iya kan sekarang jelek Bante. Dulu nggak kacamata, sekarang pakai kacamata. Ya dulu nggak ada jerawat, sekarang ada jerawat, jelek Bante sekarang. Nah itu. Jadi kita harus berpikir ketidakkekalan. Dulu mereka melayani Anda, mereka
sangat baik dengan Anda kok tiba-tiba sekarang berubah. Kayaknya apa ya, berubah gitu. Kenapa berubah? Kita nggak tahu apakah waktu dulu dia kagak sibuk ya kan? Kayak PSBB, waktu dulu PSBB. Kita semua nggak sibuk sehingga apapun gampang, hubungan apa WA dan seterusnya itu gampang dibalas. Nah sekarang masing-masing sudah mulai sibuk, sudah mulai normal. Ya tentunya Anda melakukan hubungan misalnya WA atau voice call dan seterusnya belum tentu juga dibalas karena masing-masing mempunyai jadwal masing-masing sekarang. Nah ini juga perubahan. Dan ketidakkekalan di sini juga yang harus Anda ingat benar adalah kata-kata dari Yang Mulia Bante Momo. Bante Momo tiap malam dia bilang ke saya, tadi pagi juga hari ini Bante Momo bikin pelita ya, dia doakan saya sama Bante Jokwi, sama umat-umat, sama Anda juga. Dia doakan kita semua di depan altar lantai 1, lantai 2 di Bodh Gaya ya hari ini. Cuma Bante nggak sempat share fotonya di Facebook ya. Beliau selalu bilang kepada saya, Bante, all is impermanent, anicca. Saya bilang, gimana melihat anicca? Dia cuma bilang gini, Buddha aja, patung Buddha yang terbuat dari besi, itu juga bisa kotor kan, kena debu ya kan. Ketika kita lap misalnya kayak besi yang ini, di belakang Bante kan, rupang di belakang Bante ini dari besi, dari tembaga. Nah kita lap misalnya pakai braso, kita bersihkan seterusnya. Ada nggak kira-kira yang tergores besinya? Ada. Besi aja bisa berubah, anicca, mengalami perubahan. Apalagi hati manusia yang dipengaruhi oleh monyet. Ya, kalau Anda meditasi, Bante sudah kasih tunjuk monyet kan? Ya kan? I love you. Begitu abis ngomong I love you, yang bening lewat. Langsung. Lewat ya, langsung sabe sankara anicca. Ya. Nah, seperti itulah manusia. Istilahnya yang beton aja bisa berubah, terkena panas, terkena dingin, terkena hujan, terkena angin. Apalagi hati manusia yang belum suci. Ya kan? Lihat yang bening langsung katanya I love you. Sekarang bagaimana? Ya kan? Ya ini yang terjadi dari kita Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar merenungkan segala sesuatu tidak kekal. Bahkan Bante Momo bilang ke saya, also you cannot trust me. Kamu juga gak bisa percaya saya. Kenapa? Saya juga kadang-kadang anicca katanya. Ya, nah itu kadang-kadang kita bercanda sampai segitunya. Tapi benar, ya kita masing-masing mempunyai sifat yang anicca. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga gak bagus. Ya, jadi inilah anicca ya. Sama dengan musuh kita Bapak Ibu ya. Dulu kenapa dia jadi musuh kita? Padahal dulu dia orang yang kita paling sayang. Dia orang yang kita paling suka. Dia adalah idola kita. Setelah Anda married sama dia, dia berubah menjadi Satria Baja Hitam. Dia berubah. Kemudian Anda kecewa, sakit hati, menyesal, dan seterusnya. Makanya bagi yang belum menyesal, yang belum mau kecewa, yang tidak mau sakit hatinya banyak, yang nggak mau banyak pusing, Bante buka lowongan jadi samanera. Tapi nggak ada yang mau kan? Nah itu lanjutan dah. Ya, padahal mah, aduh Bante pusing. Ya, dulu suka ya, suka. Misalnya yang cewek ke cowok, misalnya contoh, ini paling gampang. Iya, dulu dia begitu famous, begitu tampan, begitu keren, bla 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 bla. Lah kok sekarang Bante dia berubah, dia nggak lihat saya lagi, dia memilih orang lain yang lebih dari saya dan seterusnya. Begitu juga bapak-bapak ya kan, cuma bapak-bapak jarang mau cerita ya, bapak-bapak jarang cerita. Juga biasa cerita, aduh Bante istri saya dulu, aduh ampun, kayak bunga desa ya, kembang desa ya. Sekarang sudah jadi kembang deposito soalnya, jadi berubah anicca ya.
Dulu kembang desa, ya bajunya sederhana, bajunya ndak dandan, semuanya sederhana. Begitu sekarang jadi kembang deposito ya, bunga deposito, berubah, ya kan? Tasnya yang mahal, menor, dan seterusnya. Berubah Bapak Ibu. Makanya ini adalah perubahan. Dan kalau kita tidak mau melihat perubahan ini, maka disitulah kita nggak bisa sabar. Kita masih menderita terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu, di sini dibilang ada pertemuan, ada perpisahan. Ada orang yang kita senangi, siap-siap ada orang yang kita benci. Oleh karena itu, ketika Anda suka sama seseorang, boleh, tetapi jangan kalau Anda sudah siap suka sama seseorang, Anda juga siap untuk meninggalkan orang itu. Kalau Anda suka berteman sama orang, Anda juga siap suatu saat dia akan jadi musuh kita. Ya, Bante juga pernah dapat teman-teman Bante dulu sahabat karib, jalan bareng. Begitu bisnis bareng, nggak cocok, bubar. Ya, sudah bubar nggak ngobrol lagi. Nah, susah kalau kayak begitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita lihat bahwa semua itu nggak kekal. Dan ya, kalau Anda sudah pahami semua nggak kekal, batin kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih enjoy untuk menerima itu, ya. Jadi harus mengingat ketidakkekalan. Di sini yang Arya Santidewa kasih tahu kita bahwa ya semua makhluk, bahkan musuh Anda bisa menjadi teman dekat Anda. Kalau dalam politik dibilang tidak ada musuh atau teman yang abadi. Nah itu karena semua tidak kekal. Teman besok-besok jadi musuh, musuh besok-besok bisa jadi teman. Ya itu karena nggak ada yang kekal. Oleh karena itu ya lapangkan hati kita, terima dia apa adanya. Anda berani terima dia dengan ketampanan dia, Anda juga berani menerima ketika dia jadi tua, dia juga jadi sakit, dan dia juga akan meninggal. Terima. Nggak bisa kita bilang, saya mau terima positifnya doang, negatifnya nggak mau, nggak bisa. Ya, Anda mau terima positif, Anda juga harus siap terima negatif dari dia. Nggak bisa kita pilih mau yang enak-enak sesuai dengan pikiran kita doang, nggak bisa. Oke, next kita lanjut yang keempat adalah berpikir akan penderitaan ya. Kita harus berpikir akan penderitaan. Kita sendiri sebagai makhluk di samsara, kita sendiri sedang menderita. Termasuk di sini adalah musuh-musuh kita. Mereka juga makhluk samsara yang sedang menderita. Nah, jadi kita sama-sama sedang menderita, untuk apa kita mau saling balas-membalas? Ya, jadi di sini di state oleh Santidewa adalah yang Arya Asanga adalah sesama makhluk yang menderita sangat wajar untuk mereka mencari kesenangan atas penderitaan kita. Ini adalah sangat wajar. Sehingga ya sudah, kalau Anda sedang merasa ya sama-sama sedang menderita, ya udah kita nggak usah terlalu banyak harapan untuk mengubah orang lain. Ya. Dan yang terakhir adalah kita berpikir bahwa sepenuhnya untuk merangkul semua makhluk, ya. Untuk merangkul semua makhluk di sini sama dari state yang dikatakan oleh yang Arya Santidewa maupun yang Arya Asanga adalah sama. Kita harus menolong semua makhluk karena ini adalah tugas kita sebagai orang yang ingin mencapai kebudaan. Kalau kita nggak mau tolong semua makhluk, kita nggak mau merangkul semua makhluk, berarti kita tidak menghargai orang tua di semua kehidupan kita di masa lampau. Dalam suatu teks, Bante sudah kasih tahu kepada Anda bahwa kita ada di sini
atas pengorbanan ribuan makhluk di masa lampau yang tak terhingga. Karena kenapa? Di setiap kelahiran kita, kita membutuhkan orang tua. Nah, masalahnya kelahiran kita ini sudah berulang kali, sehingga banyak kali kita membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Bahkan dalam teks Mahayana disebutkan adalah semua makhluk adalah ibu dari kita. Karena kenapa? Karena kita pernah lahir bermiliar bahkan triliunan kali, tak terhingga. Kalau kita punya tulang ya, dalam perenungan Precious Human Birth, ya, kelahiran beruntung sebagai manusia, dikatakan kita punya tulang kalau disusun lebih tinggi daripada gunung Meru, ya, gunung Himalaya lebih tinggi tulang kita dibandingkan gunung Semeru. Kalau kita mau hitung, kita punya air mata nih ya, karena nangis, karena putus sama pacar, karena ditinggalin pacar, ya kan, karena pacar Anda selingkuh dan seterusnya, Anda nangis, ya, kita punya air mata untuk air yang ada di samudra ini masih sedikit dibanding air mata kita. Nah, oleh karena itu sudah sangat banyak kita lahir dari berkali-kali seperti itu ya, sehingga kalau kita bilang analogi bahwa semua makhluk ini adalah ibu kita, even dia musuh Anda. Ya, coba Anda bayangkan sekarang kehidupan kita saat ini, dah nggak usah ngomong yang lampau. Kehidupan kita saat ini dari kita kecil sampai hari ini, berapa banyak makhluk yang menolong Anda? Ya, selain papa mama kita, kakak adik kita, akong ama kita, saudara kita, berapa banyak yang menolong kita? Bante mulai misalnya kita dari sekolah, guru-guru kita, guru-guru dari TK, ya kan? Mungkin orang-orang kerja kita, guru-guru Anda ketika SD, SMP, SMA, dosen-dosen Anda ketika Anda kuliah S1, S2, atau S3. Mereka semua care sama kita sampai kita bisa dapatkan posisi Anda hari ini. Teman-teman Anda di kantor, teman-teman Anda di sekolah, di kampus, mereka semua baik sama Anda, ya kan? Nah, mereka-mereka inilah yang kita bilang sebagai penolong kita, dan mereka sudah tolong kita, maka kita sebagai umat Buddha, kita mempunyai kewajiban untuk membebaskan mereka juga dari penderitaan samsara ini. Oleh karena itu, di state oleh yang Arya Santidewa, kita harus berpikir untuk fully embracing, berarti untuk merangkul semua makhluk yang tadi, untuk membawa mereka menuju jalan pembebasan, termasuk ya musuh-musuh Anda. Oleh karena itu, di dalam Theravada kita selalu bilang kata-kata Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Di sini Anda nggak bisa bilang kecuali Raymond, nggak boleh. Kecuali Willy, nggak boleh. Jadi kalau kita bilang semua makhluk mau berbahagia, nggak boleh ada kecuali di situ ya. Nah oke, nah sekarang kita next. Sabar apa yang Anda harus punya di dalam kehidupan Anda? Sabar. Yang kemarin kita sudah bahas, sabar terhadap orang-orang yang menyakiti Anda. Nah, 3 sabar yang lain adalah sabar menggapai impian-impian Anda. Sabar, Anda juga perlu sabar untuk meraih cita-cita Anda, masa depan Anda. Perlu sabar. Kalau kita nggak sabar, apa yang terjadi? Anda nggak akan sampai kepada kesuksesan Anda. Nah ya, oleh karena itu sabar menggapai impian. Ini Bante yang pribadi yang tambahin ya, karena Bante ingat umat-umat itu nggak sabar. Baru berdana sedikit sudah mau kaya. Ya, baru corona sedikit 3 bulan corona sudah komplain. Ya, itu karena nggak sabar. Aduh Bante, kalau bilang gara-gara corona rumah hilang ya oke lah. Ini rumah nggak hilang, makanan masih cukup,
baju masih punya, obat-obatan masih ada, bayar wifi masih bisa. Kenapa sudah komplain? Jadi sabar menggapai impian-impian Anda. Berikutnya, sabar yang kedua adalah sabar menerima penderitaan-penderitaan Anda. Ya, semua penderitaan kita harus terima. Ya, yang berikutnya terakhir adalah sabar dalam mempelajari dan mempraktekkan Dhamma. Ini juga perlu kesabaran. Ya, ketika meditasi sabar, ya, cuma 5 menit, cuma 10 menit, sabar, ya. Yang ketika meditasi goyang sudah goyang, pegang HP, akhirnya Bante omelin. Ya, sabar, cuma 5 menit kan Bante nggak suruh Anda meditasi 24 jam. Ya kan, paling jauh juga 40 menit. Nggak lama, sabar. Ya, jadi kita perlu sabar. Sekarang kita mau pilih mana? Anda mau sabarnya sekarang atau Anda mau sabar nanti di alam-alam penderitaan? Gak apa-apa Bante, sabar di neraka sabar. Ya, Anda mau sabar di neraka paling sedikit 1 miliar tahun. Paling sedikit 1 miliar tahun. Ya, Anda mau sabar di alam mana? Awici nggak keluar-keluar Anda. Atau Anda mau sabar kayak kemarin kita cerita tentang makhluk peta, ya kan? Bagaimana? Sudah dari neraka, lahir makhluk peta sampai Buddha Gotama baru muncul, baru bisa masuk surga. Ya, jadi mendingan sabar sekarang daripada nanti, ya. Memang susah, tetapi bukan tidak mungkin bisa, ya. Nah, berikutnya adalah hasil, masalah kesabaran juga. Ada kemarin umat bertanya kepada saya, Bante, dewa-dewa itu bagaimana ya? Ya kan? Saya sembahyang dewa setiap hari, saya berbuat baik setiap hari, tetapi kenapa bisa juga mengalami masalah? Terutama ini dalam praktek Dhamma ya. Ya Bante bingung juga mau jelasin gimana. Bante cuma bilang ya karma, terimalah karma lu, selesai. Tapi kan masalahnya nggak mau terima kan? Akhirnya diberikan penjelasan lebih lanjut. Ya udah, kalau misalnya Anda nggak pernah berbuat jahat 24 jam, dari Anda bangun sampai Anda tidur, boleh Anda nggak usah berbuat baik. Tetapi ketika Anda berbuat jahat melalui tubuh, ya kan, pembunuhan dan seterusnya, melalui ucapan, ngomel, kata kasar, gosip, melalui pikiran, marah, dengki, iri. Kalau kita masih melakukan 3 ini, berarti kita masih harus melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, misalnya Anda mau sembahyang dewa, boleh nggak Bante? Kalau menurut Bante ya, silahkan. Nggak apa-apa, Anda mau sembahyang dewa boleh. Tapi kan dewa di bawah Buddha, ya. Ibarat begini Bapak Ibu ya, Buddha adalah presiden, ya kan? Dewa kan ada tingkatan 6 kan, Dewa Saka terus ke bawah. Nah, Catumaharajika ibarat RT RW. Nah, sekarang Bapak Ibu logikanya, Anda butuh apa kemarin paket sembako misalnya ya. Anda minta sama siapa? Sama presiden atau minta sama RT? Ya kita minta sama RT dong, kan lebih cepat. Nggak mungkin kita minta sama presiden, apalagi kalau Anda yang rumahnya di Papua. Ya nggak dapat Andanya atau mah. Ya, makanya kita boleh meminta, tetapi dalam hal meminta, Anda juga harus tingkatkan kualitas perbuatan Anda. Ya, sah-sah aja Anda berminta. Tetapi yang di sini Bante akan state bahwa Anda tidak boleh berlindung sama dewa. Beda. Meminta sama berlindung adalah 2 hal yang berbeda. Meminta, Anda cuma semoga, misalnya semoga dengan kebajikan ini ya saya terlindungi dari mara bahaya dan seterusnya, selesai.
Ini meminta. Tetapi berlindung adalah untuk membebaskan Anda dari samsara ini nggak bisa. Karena dewa sendiri juga adalah makhluk samsara. Anda harus state yang lebih tinggi, yaitu presiden atau Buddha. Nah ini adalah perbedaan. Ya, kalau cuma kepada dewa-dewa, bolehlah Anda minta-minta, Anda sembayang, nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda berlindung dan mengharap untuk bebas dari samsara ini, para dewa juga nggak bisa bantu Anda. Anda ingat cerita Anata Pindika, di mana ketika Anata Pindika, dewa buminya pergi ke Catumaharajika, 4 raja Catumaharajika. Mereka sendiri angkat tangan, mereka bilang nggak bisa kita tolong kamu. Naik ke atas, yaitu Saka Dewa Indra, baru bisa tolong kamu. Nah ini sama, ya. Jadi sama. Kita nggak bisa bergantung hidup kita untuk mencapai kesempurnaan, mencapai nibbana melalui para dewa. Nggak bisa. Tetapi untuk kehidupan Anda duniawi, keselamatan, hoki, kebahagiaan yang sementara sifatnya, boleh, nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang adalah hasil dari kesabaran apa sih? Hasil dari kesabaran ada 2. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, Anda bisa memperoleh teman, sahabat, Anda menjadi lebih sabar, muka Anda lebih ceria, ya kan, nggak kayak beton salah cor, ya kan, muka Anda lebih terang, lebih bahagia, karena Anda punya kesabaran. Kemanapun Anda pergi, Anda selalu bahagia, pikiran Anda tenang. Apapun yang Anda kerjakan dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak banyak ambisi, karena hati Anda sabar, tenang. Nah, jangka panjang dari praktek kesabaran adalah kita semua mau mencapai yang namanya pencerahan tertinggi nibbana, yaitu kebahagiaan yang tidak pernah putus. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu kita melihat 2 hasil dari Kanti Parami atau praktek kesabaran ini, kira-kira rugi nggak kalau kita nggak laksanakan? Ya, rugi nggak ya kalau kita nggak laksanakan? Rugi ya? Siapa yang bilang rugi? Ya silakan angkat tangan ya, walaupun Bante cuma lihat kamera doang. Ya, kalau Anda bilang rugi, kalau Anda nggak laksanakan, berarti kan nggak salah kalau kita laksanakan, karena punya 2 manfaat. Manfaat jangka pendek selama hidup Anda until to the end, dan kesempatan jangka panjang sampai kita mencapai pencerahan ya. Jadi rugi kalau kita nggak mempraktekkan ini sebenarnya Bapak Ibu. Oleh karena itu, biar kita nggak mau rugi, umat Buddha kan nggak mau rugi kan? Setuju nggak? Kalau umat Buddha nggak mau rugi, maka tambahan PR. Ya, tambahan PR kan nggak mau rugi kan? Jadi PR Anda Bante tambah 1 lagi. Jadi PR-nya berapa sekarang? 4. Ya, berdana, menjalankan sila, apalagi meditasi kan? Sudah dikasih tahu meditasi itu buat Anda tenang dan seterusnya, mengembangkan cinta kasih dan melatih kesabaran. Jadi 4 tugas dari Bante ya, melengkapi hari ini kita juga sudah 4 bulan ternyata ya online kita. Jadi sudah 4 bulan PR-nya tambah terus. Sehingga kalau Bapak Ibu bikin PR, batin Anda akan lebih bahagia dan Anda akan menjadi pribadi yang bahagia. Buat ibu-ibu yang menjalankan PR, Anda nggak perlu ke Korea untuk make up. Karena lagi corona, Anda nggak bisa terbang. Jadi Anda perbaiki inner beauty kita masing-masing ya. Kalau kita mempunyai kesabaran. Oleh karena itu, makanya kadang-kadang umat Buddha selalu bilang, gampang, umat Buddha tuh gampang. Yang penting berbuat baik. Nah sekarang berbuat baik gimana? Ya kan, baru sampai hari ini sudah 4 PR-nya. Ya, jadi
nggak semudah itu ya. Kita harus berusaha karena parami berarti kesempurnaan untuk menjadi seorang Buddha. Tentunya nggak gampang untuk kita melatih untuk kita menjadi sempurna. Tetapi Bapak Ibu, bukan mustahil kita tidak bisa sempurna. Karena di belakang Bante, yaitu Siddhartha Gautama, sudah menunjukkan pada kita bahwa beliau manusia biasa yang sama dengan kita, tetapi karena beliau mau, ada kata mau. Yang kedua, beliau mampu menyempurnakan dirinya sehingga beliau menjadi Buddha yang kita hormati, yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Oleh karena itu, PR ini adalah untuk kebahagiaan Anda di masa sekarang maupun di masa akan datang. Barang siapa yang mau berbahagia, barang siapa yang mau hidupnya meningkat untuk orang lain, barang siapa yang mau tercerahkan menjadi Buddha demi kebahagiaan semua makhluk, maka rajinlah bikin PR. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda untuk malam hari ini, dan besok kita nggak bahas parami kanti, sudah selesai. Dan semoga apa yang Bante sampaikan menjadi perenungan buat kita semua ya, dan semoga kita bisa bersama-sama mempraktekkan sehingga manfaat yang dikatakan oleh guru-guru besar dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sesi pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan dengan menambah kesadaran kita, yaitu bermeditasi 5 menit ya, karena ini sudah malam. Kita akan bermeditasi 5 menit ke depan. Ya, baik. Anda bisa duduk dengan rileks sekarang. Anda masih mengingat 7 posisi duduk kita ya, ketika kita mau bermeditasi. Anda bisa duduk dengan rileks. Kemudian Anda menyadari nafas masuk, nafas keluar. Ketika nafas masuk, kita menyebutkan kata Bud. Ketika nafas keluar, kita menyebutkan kata Do. Ya, kemudian kita duduk, kita mengamati nafas kita. Setelah Anda mengamati nafas Anda, pelan-pelan kita melihat nafas kita. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Meditasi kita mulai.